memberikan rehat kepada sebagian pemain mengingat mereka baru saja berpartisipasi di Piala Indonesia. Tapi di awal ini kita lihat intensitas tekanan justru langsung dilakukan oleh Persija. Ismet Sofyan dengan sebuah crossing tadi. Untuk sementara ini masih bisa. Sudah mulai menurun. Dia juga mengakui ada fase jenuh memang yang dialaminya pada musim ini. Walaupun tentunya saat ini masih tercatat sebagai pencetak gol terbanyak di kubu Persija Jakarta dengan torehan 9. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Robertinho Puliara. Diiringi dengan sebuah protes. Dan tendangan bebas kini bagi Persija Jakarta. Rebutan. Ya, saya kira situasi yang 50. Saya yakin sudah menunggu tentunya bersama Bambang Pamungkas. Siapakah kiranya yang akan menjadi eksekutor bola mati ini? Di antara kedua pemain, nampaknya Ismet Sofyan bersiap dan langsung menuju ke gawang dan menghantam Mister. Tandukan dari Serge Emaliu dan gol! Akhirnya Persija berhasil menjebol gawang dari Persiba Balikpapan di menit-menit awal ini. 1-0 Persija Jakarta. Iya, sebuah berkah saya kira bagi Emaliu Serge. Bagaimana kerja keras, tendangan melengkung yang dilepaskan oleh Ismet Sofyan menjadi sebuah rebound yang justru memanjakan bagi Emaliu Serge untuk bisa menaklukkan penjaga gawang Imade Wirawan. Situasi yang memang sudah ditunggu oleh para pemain Persija dari bola-bola mati. Kita lihat bagaimana sebuah tendangan yang melengkung, mencar yang jauh dan Imade tidak dapat menjangkaunya. Di sanalah langsung disambut oleh Emaliu Serge melampaui dari Mio Dadic atau juga pemain yang lain. Ya, sebuah rebound mentality yang cukup baik dari para pemain-pemain Persija yang melihat sebuah peluang dari bola rebound tadi dan cukup disayangkan. Mio Dadic kembali pada Robertinho Puliara. Edi Gunawan dan kemampuan natural kaki kiri. Pressing yang cukup ketat dari pemain-pemain Persija, hampir satu lapangan penuh diperagakan. Sejauh ini menyulitkan pemain Persiba Balikpapan, kembali dikuasai oleh pemain-pemain Persija melalui Aliudin. Bambang Pamungkas, 1-2 yang sangat cerdas dan sangat baik. Aliudin dan gol! Sebuah skema gol yang begitu cantik yang diperagakan oleh Bambang Pamungkas dan Aliudin. Dan kini 2-0. Berhasil menguasai permainan dari menit-menit awal. Persija membombardir pertahanan dari Persiba Balikpapan. Sebuah kombinasi 1-2 yang dilakukan Aliudin dapat mengecoh pertahanan, kemudian dengan gampang meluruskan bola ke gawang Imade Wirawan dengan tempo yang cukup singkat. Dengan gol pertama hanya berselang 2 menit. Ya, kita lihat bagaimana eksekusi yang sangat dingin dan justru melesak di antara sela-sela kaki Imade Wirawan. Ini sebuah finishing yang sangat klinikal sekali bagi Aliudin. Dan tentu saja jasa yang sangat besar dari seorang Bambang Pamungkas mengirimkan sebuah assist tentu saja. Sehingga Aliudin bisa berhadapan langsung dengan Imade yang sulit untuk mendapatkan kesempatan menutup ruang gerak. Sebuah peragaan yang begitu menarik dari kedua pemain dan apabila yang terbaik atau terburuk mereka. Tentunya posisi ke-11 dalam sejarah Jarum Indonesia Super League merupakan yang terburuk dan sebuah umpan yang sangat baik dan sebuah penyelesaian yang tidak berjalan amat disayangkan dari seorang Sultan Sama tadi. Dia dahului oleh sebuah umpan yang bisa dikatakan hampir sempurna. Iya, sangat disayangkan sekali. Memang ini sudah solo run dan sudah sendirian sebetulnya. Andai saja Sultan Sama lebih cepat untuk performa Mustafik yang semakin baik. Hal ini juga dinyatakan oleh kubu atau pelatih dari kubu Persija bahwasanya pemain ini sangat berarti dan penting sekali untuk lini tengahnya. Serge Emaliu akan membantu lini belakang dan kita saksikan terjatuh Hendro Siswanto dan tidak kita dengarkan fluid wasit, tentunya bukan merupakan sebuah pelanggaran dalam pengamatan dari wasit Armando Pribadi. Ya, kita masih nantikan apa yang terjadi sebetulnya. Karena yang jelas tadi ini harus bersusah payah tentunya bagi pemain-pemain Persiba Balikpapan untuk setidaknya bisa memberikan harapan untuk bisa mengejar ketertinggalan. Aliudin kembali dengan perannya di lini depan dan sebuah salah antisipasi dari Anam Syarul tadi menghasilkan tahanannya. Siap Ismet Sofyan, Mio Dadic harus
membentengi lini pertahanannya dan kembali perannya terlihat. Ini Robertinho Puliara menyalurkan bola kepada Julio Lopez, sebuah back heel yang sebetulnya sangat menarik tetapi didahului oleh intersepsi dari Mustafic tadi. Dan Edi Gunawan bahu membahu Julio Lopez dengan torehan 72 gol sepanjang berkarir di Indonesia. Iya. Tentunya tidak menghitung jumlah gol yang ia ciptakan bagi PSIS Semarang saat masih berkutat di Divisi 1. Umpan terobosan sangat baik ini Julio Lopez di dalam kotak penalti. Masih Julio Lopez berusaha berkelit mencari rekan dan memberikan kepada Muhammad Sobran. Crossing dari Sobran dihalau tadi. Kembali pada penguasaan Julio Lopez dengan teknik yang cukup tinggi, berusaha untuk mengecoh walaupun tidak berjalan tadi. Iya, dengan postur tubuh sedikit gempal, Julio Lopez masih terlihat energik dan dengan skill individu yang mumpuni sehingga Gunawan juga merupakan sebagai salah satu penampil terbaik bagi tim Persiba Balikpapan musim ini dengan kaki kiri natural sebagai back kiri tentunya. Mari kita saksikan sana umpan, namun bisa dikuasai tadi. Kembali masih Persiba melalui Muhammad Sobran. Masih Muhammad Sobran melebar dan usaha dari Julio Lopez untuk meneruskan bola kepada Sultan Sama tadi berakhir pada sebuah pelanggaran yang dilakukannya terhadap Harudin Mustafic. Dorongan dengan bahunya kepada usaha dari ketika Persija bermain dengan posisi 4 di center back dengan memainkan Ismet Sofyan di sektor sayap di kanan, dan Ismet adalah pemain yang selalu melakukan aksi dribbling di sektor sayap kanan dan jarang sekali melakukan cover terhadap barisan pertahanan. Ini sebenarnya sebuah hal yang salah ketika melakukan pertahanan karena Ismet harus berada